Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum kalian berangkat sekolah tadi, apakah sudah sarapan? Sudah. Pakai apa? Sarapannya pakai apa? Nasi. Nasi kuning enak tidak? Wah, enak. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas Fatih untuk memimpin doa. Sebelum belajar materi tidak berdoa pertama masing-masing berdoa dimulai. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Marilah berdiri dulu. Mari kita semuanya berdiri. Indonesia tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan kesepakatan kelas kita, yaitu tidak boleh membuang sampah pada sembarangan tempat, tetapi harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, coba kalian perhatikan depan, belakang, kiri, kanan, apakah ada sampah? Oke. Kalau ada, silahkan dibuang dulu. Iya, biar lepas ya. Banyak dan kita juga harus berpakaian rapi. Jadi silakan dicek dulu pakaiannya apakah sudah rapi. Kalau belum rapi, silakan dirapikan dulu. Dimasukkan ke dalam. Sudah belum? Ibu lihat
Belum itu, belum rapi. Dirapikan dulu. Nah, rapikan dulu Afgan. Dimasukkan bajunya. Afgan dirapikan dulu. Oke. Jangan sampai baju selesai. Dimasukkan ya. Baik, kita akan biar kita semangat, kita akan melakukan ice breaking, yaitu aram samsam. Kita perhatikan video yang ada di layar depan. Ayo, silakan berdiri, anak-anak. Kita ikutin ya gerakannya. Aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Aram jam jam, aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Guli 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 jam jam. Guli 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 jam jam. Guli 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 ram jam jam, aram jam jam, aram jam jam, guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram jam jam. Guli 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 ram jam jam. Oke, apakah kalian sudah semangat? Sudah? Sudah semangat setelah kita melakukan ice breaking? Sudah? Fatih, tolong matikan. Baik, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Siapa di sini yang suka mendengar cerita tentang hewan? Ayo, ya, Sipa. Cerita apa itu? Kancil yang bijak. Kancil yang bijak. Ceritanya lihat di buku, video, atau di mana, di TV? Video. Di video. Itu pakai YouTube atau TV? YouTube ya. Itu cerita tentang apa? Kancil yang bijak dikejar sama harimau. Wah, kancil yang bijak dikejar sama harimau. Ada lagi yang suka menonton cerita tentang hewan? Tidak ada. Ayo Deo. Tidak ada. Zara? Ada. Tentang apa? Apa tadi? Kodok? Oh iya, meow. Kucing ya? Wah. Nonton di mana? Bilang. Dan Ibu juga akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai tokoh cerita di Si Kancil dan Buaya. Itu tujuan pertamanya. Tujuan pembelajaran yang kedua itu kalian belajar menyebutkan tokoh, tempat, dan peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut.
Yang ketiga itu kita juga akan belajar tentang moral. Kenapa kita harus jujur dan tidak mampu dan tidak menipu teman. Oke? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mendengarkan teks sederhana dari video cerita Si Kancil dan Buaya yang akan kita tonton nanti setelah ini. Dan yang kedua itu siswa menyebutkan tokoh utama, tempat dan peristiwa sederhana dalam cerita. Tokoh utamanya adalah si kancil yang bijak. Iya, Si Kancil yang bijak. Baik. Nah di sini siapa di sini yang suka dengar cerita tentang hewan? Tadi udah Ibu tanyakan. Siapa? Sipa. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenal tokoh cerita Si Kancil dan Buaya. Kalian akan belajar menyebutkan tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita. Kita juga akan belajar pesan moral. Kenapa kita harus jujur dan tidak menipu teman. Baik. Kita saksikan videonya ya. Kita tonton dulu videonya. Kancil dan Buaya. Suatu hari, di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, Ayo, Kancil perhatikan. selalu menyisir Sambil itu kita hutan perhatikan bersama videonya. hewan. Setelah itu nanti Ibu tanyakan. Hutan mengakui kecerdikan dan keramahannya. Gajah. Hai gajah, wah sedang berenang ya? Iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut Kancil? Tidak terima kasih. Aku hanya mau berkeliling hutan saja. Berjalan menyusuri hutan membuat perutku terasa lapar. Ayo Al, diperhatikan. Aha, Tegakkan kepalanya Al. punya ide. Ya. Hari ini aku akan mencari makan di tempat yang jauh dari rumah. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih besar dari biasanya. La 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 la. La 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 la. Wah, apel di pohon itu terlihat lezat. Seru Kancil senang sambil berlari menuju pohon apel itu. Ya, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi arus sungai ini deras sekali. Karena Kancil merasa putus asa tidak bisa mengambil apel, ia memutuskan hanya minum di sungai itu. Setelah minum air di sungai, Kancil terus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengambil apel yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Tak hanya itu, ia juga tahu bahwa di sungai itu ada beberapa buaya yang menunggu di bawah untuk memaksanya. Hai buaya, keluarlah. Halo Kancil, ada apa? Apa kamu mau menjadi makan siangku? Buaya-buaya pun menertawakan Kancil. Aku membawakan undangan makan malam dari raja.
Dia memerintahkanku untuk Anak-anak, mari kita perhatikan videonya. agar ia bisa menyiapkan daging yang banyak untukmu. Apa itu benar, Kancil? Tanya buaya ragu. Tentu, kemari dan berbarislah agar aku bisa untuk menghitung kalian. Buaya segera menuruti perkataan Kancil untuk berbaris. Dengan segera Kancil melompat ke tubuh buaya sambil pura-pura berhitung. Oke, aku akan mulai menghitung kalian. Bersiaplah. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Jadi ada 5 buaya di sungai ini. Berkat buaya, Kancil tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia berlari kencang meninggalkan para buaya sambil tertawa. Terima kasih buaya, berkat kalian aku tiba di sini dengan selamat. Apa maksudnya? Oh, tidak. Kita ditipu oleh Kancil. Dia menjadikan kita sebagai jembatan. Apel-apel itu tampak lezat sekali. Aku tidak sabar memakannya. Oke, videonya sudah selesai. Silakan dimatikan. Gimana videonya? Seru, bagus, bagus. Kalian sudah memperhatikannya? Ya, makasih Bu. Makasih Bu, jangan maaf. Perhatiin. Kenapa? Tidur. Baik. Setelah kalian menonton video yang tadi, cerita yang tadi, Ibu mau tanya nih, siapa yang ada dalam cerita tadi, cerita ini? Kancil yang bijak. Kancil yang bijak. Buaya. Ya. Saya. Ingat apa lagi? Buaya yang dibodoh-bodohin. Buaya memang. Iya, benar. Siapa yang ada dalam cerita tersebut? Ada kancil, buaya, gajah. Ada tiga yang tersorot kamera. Burung? Iya, benar. Ada burung juga. Terus ada apa lagi? Ada monyet. Tidak ada. Boleh dijelasin. Ya, terima kasih telah menjawab. Bagus sekali sih Pak. Benar juga jawabannya. Oh iya, Ibu mau tanya, ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Kancil dan? Ya, kancil dan buaya. Di mana ini? Peristiwanya di mana? Iya, di hutan ini? Iya, benar sekali. Pintar sekali kalian. Ayo tepuk tangan. Nggak lihat. Hari ini kita akan hari ini kita kan sudah menonton video si kancil dan buaya. Baik, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu akan memberikan tepuk tangan. Baik, pertanyaannya, belajar
Belajar hari ini bukan hanya supaya pintar, tapi supaya kita menjadi anak yang jujur. Baik, coba ceritakan tentang video yang tadi. Ada yang masih ingat? Tidak. Ayo Sipa, ceritakan videonya tentang apa? Kancil yang bijak. Kancil yang bijak dan Buaya. ya, Buaya yang dibodoh-bodohi. ya benar, buaya yang dibodoh-bodohi. Terus gajah, pagi, Mandi. burung, lagi mandi. Siapa yang lagi mandi? Gajah. Isi ceritanya tentang apa? Sungai. Mandi. Hutan. Sungai? Sungai. Isi ceritanya tentang Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Kancil, Kancil dan buaya. ya, yang cerdik dan suka berbau. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan mengaitkan cerita tersebut dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Ibu akan mengaitkannya. Misalnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan akal untuk berpikir tentang harus menggunakan akal dengan jujur dan tidak boleh menipu teman. Ayo contoh menipu teman seperti apa? Jadi kancil. Seperti apa tadi? Kancil yang membodohi buaya. Iya, membodohi buaya. Contoh di lingkungan kita seperti apa kalau membohongi teman? Seperti apa? Ketahuan. Contohnya membohongi teman. Saya bodoh-bodohin teman. Ya, lagi? Itu bukan nyentil ya? Itu bukan membohongi teman. Membohongi teman itu seperti kita, contohnya Ibu kasih contoh ya. Seperti kita mau janjian sama teman ini. Ya, Fatih janjian sama Sipa, ketemunya di kafe jam 7 pagi, tapi Fatih datang jam 8. Itu udah termasuk membohongi teman. Baik, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu kita harus menghargai teman. Tidak boleh memperlakukan teman hanya untuk kepentingan sendiri. Yaitu seperti apa? Perlakuan tidak adil itu contohnya seperti apa? Contohnya itu tadi menipu teman. Sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Kalau kita bekerja sama, seperti kita belajar bersama-sama di kelas, itulah persatuan. Ya, kita itu harus bekerja sama. Di dalam video itu kita harus bekerja sama seperti seperti buaya.
Sila keempat. Apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Iya, dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada masalah kita harus berbicara baik-baik, bukan dengan menipu atau memaksa. Contoh memaksa itu seperti apa, Afgan? Ibu mau tanya. Contoh memaksa teman itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Zara? Memaksa teman seperti apa? Ada yang tahu angkat tangan memaksa teman? Ayo Fatih. Ya, tadi. Pokoknya main pita di sekolahan. Pokoknya main pita di sekolahan. Ayo, Sipa tahu? Kalau A? Ayo Deo, contoh memaksa teman itu seperti apa? Alif. Alif, ayo. Alif tahu contoh memaksa teman itu seperti apa? Tidak ada yang tahu? Contoh memaksa teman itu seperti misalnya ini ya, Sipa memaksa Fatih. Kenapa? Sipa memaksa Fatih untuk membeli baju. Contohnya seperti itu. Sila kelima itu tentang apa? Ayo, sila kelima ada yang tahu tentang apa? Fatih tahu? Agak lupa. Al? Sipa. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kita harus adil, tidak boleh egois. Semua teman harus mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak seperti buaya yang ditipu oleh kancil. Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Al? Oke. Ada dua ya yang harus diisi. Ada pensilnya? Ayo dikerjakan pelan-pelan. Kalau tidak bisa, boleh bertanya sama ibu. Ini, yang ini. Oh, yang ini. Ini dulu, iya ini dulu. Nah, lihat. Mana? Kita mencocokkan gambar kancil dan buaya dan peristiwa. Nah, di mana? Kancil. Di mana ini? Tulisan kancil? Yaitu di sini. Kasih garis. Ikutin. Nah, peristiwa tersebut di mana terjadinya? Di sungai. Iya, di sungai dan Baik, buaya di mana? Buaya, gambar buaya di mana?
Lihat peristiwanya. Nih peristiwa. Sudah? Itu belum nak? Baik, lihat ya. Ini tulisan kancil. Kancil, gambar kancil di mana? Buat garisnya. Peristiwanya di mana? Peristiwanya di? Iya, peristiwanya. Peristiwa utama yaitu kancil dan buaya. Buaya di mana gambar buaya? Ini aku nggak tahu lagi. Ini, gambar buaya yang mana? Yang pertama sih aku tahu. Sungai mana sungai? Ya, ini. Setelah itu dikerjakan yang belum selesai ya. Alif, sudah selesai? Coba Ibu lihat. Oke, ini lagi. Coba Ibu lihat. Ya, yang ini. Ini udah selesai. Oke, tunggu temannya. Temannya belum selesai ya. Oke. Baik, di sini Ibu akan baca ya. Soal pilihan ganda nomor 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Kancil. A. Buaya. B. Kancil. C. Harimau. D. Gajah. Kalau A. Buaya, kalau B. Kancil. Pilihan. Baik, nomor 2. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2, di mana peristiwa itu terjadi? A. Sungai. B. Hutan. C. Sawah. D. Gunung. Di mana? Di sungai. Ya. Sungai apa pilihannya? Dengar. A. Sungai. B. Hutan. C. Sawah. D. Gunung. Oke. 3. Nomor 3. Nomor 2 sudah? Sudah. Nomor 3. Apa tujuan kancil menipu buaya? Baik, dengar ya. Dengar baik-baik. A. Ingin bermain-main. B. Ingin menyeberangi sungai. C. Ingin menangkap ikan. D. Ingin tidur di tepi sungai. Ibu lihat dulu. Kamu belum diisi nak. Pilih. Yang mana? Oke. Sudah? Nomor 4. Diperhatikan LKPD-nya. Gambar ini lihat. Kancil. Lihat ya gambarnya. Yaitu gambar ini menunjukkan A. Buaya. B. Kancil. C. Gajah. D. Harimau. Selesai nomor 1. Sudah? Sudah? Punyamu sudah? Nomor 5. Gambar ini lihat. Lihat gambar di LKPD-nya. Gambar ini adalah tokoh A. Kancil. B. Gajah. C. Buaya. D. Kuda. Sudah selesai. Sudah. Apa tadi? Dengar ya. Gambar ini menunjukkan A. Kancil. B. Gajah. C. Buaya. D. Kuda. Aku udah kasih nama. Ini kamu ya. Sudah? Sudah dikasih nama? Sudah. Di sini sudah? Oke. Nama sekolah. Ya, nama kelompok. Ini dompet kita. Salah tahu. Salah. Salah sama. Ya, kelompok kita masuk lagi. Boleh. Kayak itu kok. Boleh saya pakai? Aku dengan kelompok itu. Enggak. Enggak ada kelompok itu. Sudah selesai? Tadi.
disaksikan kembali. Dipersilakan satu-satu ya. Astagfirullah. Satu-satu ya. Untuk kalian menceritakan kembali isi cerita yang tadi. Isi cerita si kancil dan buaya. Silakan Sipa. Baik, ayo ceritakan kembali cerita yang sudah Sipa tonton. Itu tentang apa? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Tentang apa ini? Tokohnya ada Kancil dan buaya. Ada kancil dan buaya. Di mana peristiwanya terjadi? di hutan dan di sungai. Iya, benar. Di hutan dan di sungai. Menceritakan tentang kancil yang Melewati buaya ya melewati buaya dan air. air dengan cara Melewati pijakan dengan buaya. ya dengan cara berpijakan dengan buaya, tapi kancil membohongi Ya. Oke, silahkan untuk Sipa. Terima kasih. Ayo, Brigita, silahkan maju ke depan. Brigita, ceritakan kembali video yang telah Brigita tonton tadi. Ini cerita tentang apa, Brigita? Kancil dan buaya. Tokohnya ada siapa-siapa saja? Tokohnya ada kancil, buaya. Di mana peristiwanya terjadi? Di sungai. Ceritanya kancil. Kenapa sampai kancil menyeberangi sungai? Karena apa? Karena kancil pengen makan buah apel. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan Fatih. Jelaskan Fatih tentang cerita yang sudah Fatih tonton tadi. Ini cerita tentang apa? Kancil dan buaya. Oke, kancil dan buaya. Siapa-siapa aja tokohnya? Kancil dan buaya. Iya, benar, kancil dan buaya. Di mana peristiwa itu terjadi? Di sungai. Di sungai. Ini Ibu mau tanya lagi. Kancil melakukan perbuatan apa? Iya, menipu agar tujuannya tercapai. Kancil menipu buaya. Oke, terima kasih. Silakan maju. Alif. Ayo, Lip. Tidak seperti itu. Ngantuk ya? Kamu ngantuk ya? Semalam kamu tidur jam berapa? Jam 9 kok ngantuk? Oke, Al, ceritakan tentang video yang udah Al tonton ini. Cerita tentang apa? Si kancil dan buaya. Siapa tokoh-tokohnya? Dilihat dulu. Siapa? Ada kan? Ini apa? Gambar apa? Buaya. Peristiwanya di mana terjadi? Di Iya, di sungai. Oke, terima kasih Al sudah menjawab.
Ayo Deo, maju. Ayo presentasikan, jelaskan tentang video yang sudah Deo tonton tadi. Video ini tentang apa? Kancil dan buaya. Iya, kancil dan buaya. Tokohnya siapa? Kancil, Kancil dan buaya buaya. Di mana peristiwanya terjadi? di sungai dan hutan. Iya, di sungai dan hutan. Baik, terima kasih Deo. Zara? Oke. Nah, cerita ini tentang apa? Si kancil dan buaya. Ya, buaya. Siapa tokoh-tokohnya? Ada. Ini gambar apa? Kan? Iya, kancil. Kok ini gambar? Iya, gambar buaya. Di mana peristiwa itu terjadi? Tadi kan sudah menonton video. Sudah memperhatikan ya? Di mana peristiwanya terjadi? Di hutan dan Iya, di hutan dan sungai. Terima kasih Zara. Silakan duduk. Tunggu. Baik. Ayo Al. Iya. Fokus. Tugasnya sudah selesai dikumpulkan. Dikumpulkan. Silakan. Brigita dikumpulkan. Ya, silakan. Terima kasih. Al, ngantuk ya? Iya. Kamu ngantuk ya? Iya, Bu. Kadil. Bukannya menyampaikan pesan ya? Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, tokoh cerita ini adalah kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Tempat cerita ini terjadi di mana? Iya, di hutan dan di sungai. Al, biar fokus di mana? Tadi sudah mendengar temannya menjawab. Di mana? Di hutan, di sungai. Ayo Alif, di mana peristiwanya terjadi? Di hutan dan di sungai. Deo? Di hutan dan di sungai. Iya, pintar. Di hutan dan di sungai. Zara, di mana peristiwanya terjadi? Di iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Ya, peristiwa pertama yaitu kancil. Peristiwa pertamanya kancil. Nah, Ibu akan menyampaikan pesan
menyampaikan pesan yang terjadi di cerita si kancil dan buaya. Pesan moralnya, dari cerita kancil dan buaya kita belajar bahwa kita harus harus jujur, betul. Tepuk tangan dulu. Harus jujur. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Jadi kita harus jujur. Dan kita harus selalu bekerja sama. Kalau kita jujur, kita akan punya banyak teman dalam hidup kita dan lebih bahagia. Ya, kalian anak-anak hebat. Mari kita jadikan anak yang jujur dan selalu menolong teman. Seperti nilai Pancasila. Jadi kita tidak boleh berbohong dan kita harus saling bekerja sama. Iya, silakan. Baik, Ibu akan tanya ini satu-satu. Tadi kan sudah menonton video ya? Sudah menonton video, Ibu akan menanyakan kembali. Tokoh dalam video dan cerita tersebut ada siapa-siapa saja? Kancil dan buaya. Tidak marah-marah, Al. Tidak boleh. Suaranya dipelankan. Oke? Oke, pintar. Ada kancil dan buaya. Tadi pesan moralnya apa? Pesan moralnya kita harus jadi anak yang jujur dan bekerja sama. Jadi kita tidak boleh jadi anak yang bohong. Jadi kita harus selalu bekerja sama. Bekerja sama seperti sekarang kita bekerja sama. Kita bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam kelompok. Nah, peristiwanya terjadi di mana? Ibu tanya lagi. Tadi kan sudah menonton, seharusnya masih ingat. Ayo Brigita, peristiwanya di mana? Di sungai dan di hutan. Siapa saja yang ada dalam siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ayo. Kancil dan buaya. Iya, pintar, tepuk tangan. Kancil dan buaya. Di mana kancil dan buaya? Di sungai dan hutan. Dilihat gambarnya, Al. Ayo, tidak dipukul temannya, Al. Ayo fokus. Di mana terjadi peristiwa tersebut? Ayo dijelaskan. Di sungai dan di hutan. Baik, setelah kita belajar hari ini dan menonton video, apa yang kalian pelajari?
pelajari? Iya, tidak boleh membohongi teman. Kesimpulannya, tokoh cerita hari ini adalah kancil dan buaya. Tempat terjadinya di sungai. Peristiwa utama tempat ceritanya di tepi sungai. Peristiwa utamanya adalah kancil. Jadi, cerita tersebut apa? Iya, kancil membohongi buaya. Oke, sekian pelajaran dari Ibu. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dulu. Tidak, matikan saja. Ayo, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ayo kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Satu orang maju ke depan. Silakan, Sipa. Hati. Hati atau Sipa? Sipa aja, Sipa aja. Sipa aja, ayo. Ayo, lagu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Sudah. Kalau ada yang mau itu minum dulu. Siapa tahu ada yang capek. Kita ice breaking dulu ya yang tadi. Ayo, berdiri lagi. Ayo duduk ah. Duduk. Sam. Oh, berdiri. Sam. Guli. Ayo. Baik, silakan duduk. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Marilah kita berdoa sebelum pulang.
Disilahkan untuk Fatih memimpin doa. Sebelum pulang kalian tidak berdoa bersama masing-masing berdoa dimulai. Oke. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi besok.